Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebentar lagi kita menghadapi bulan puasa Ramadan ya, subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah ya dalam berpuasa, teman-teman. Karena puasa itu banyak sekali godaannya ya. Karena apa? Karena untuk mencapai surganya Allah itu adalah sangatlah mahal gitu ya. Surganya Allah itu luar biasa keindahannya sehingga kita harus mahal menebusnya ya, teman-teman. Banyak sekali godaan di dunia ini yang harus kita lewati gitu. Salah satunya apa? Begitu indahnya surga ya. Kita ceritakan kisah Nabi Idris alaihi salam ya, teman-teman, yang sudah mengetahui terlebih dahulu bagaimana keindahan surga sehingga ia sampai rela untuk melakukan permainan gitu ya, untuk ngeprank malaikat gitu demi dia untuk masuk surga lagi. Seperti apa sih kisahnya? Oke, kisahnya seperti ini teman-teman. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat soleh ya, teman-teman, sehingga sampai-sampai ya malaikat maut, malaikat Israel ini sangat ngefans gitu sama Nabi Idris. Kemudian saking ngefansnya ya malaikat ini sama Nabi Idris, pengen bertemu Nabi Idris. Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Allah mengizinkannya malaikat bertemu Nabi Idris alaihissalam. Setibanya malaikat di bumi kemudian bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, berkenalan terus, sudah gitu lama-lama berteman deh karena saling curhat. Satu ya sudah saling nyaman ceritanya, teman-teman. Sering bercerita gitu, sudah berteman. Nah, kemudian Nabi Idris alaihissalam meminta kepada malaikat Israel agar mencabut nyawanya gitu. Nah, karena Nabi Idris alaihissalam berkata, "Wahai malaikat Israel, cobalah engkau cabut nyawaku karena aku ingin tahu rasanya seperti apa sih dicabut nyawa itu." Kemudian malaikat Israel menjawab, "Bagaimana aku bisa mencabut nyawamu sedangkan aku belum diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyabut nyawamu," kata malaikat Israel. Kemudian malaikat Israel memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta izin ya agar malaikat Israel mencabut nyawanya Nabi Idris gitu, karena permintaan Nabi Idris alaihissalam. Nah, singkat cerita, kemudian Allah memberikan izin ya kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya Nabi Idris. Kemudian Nabi Idris alaihissalam dicabut nyawanya oleh Nabi Israel ya. Dan kemudian setelah malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris ya, Nabi Idris mempunyai permintaan lagi. Apa? Jadi Nabi Idris ini ingin melihat-lihat, katanya berjalan-jalan di neraka karena aku ingin tahu sekali, katanya seperti apa sih neraka itu, katanya gitu ya. Kemudian dibawalah oleh malaikat Israel ke neraka, tapi sebelumnya tentu malaikat Israel ini meminta izin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat ini adalah makhluk yang taat ya kepada Allah. Jadi apapun itu selalu meminta izin, dan kalau sudah Allah izinkan barulah gitu kan malaikat ini melakukannya gitu. Nah, setelah Allah kasih izin, dibawalah Nabi Idris alaihissalam jalan-jalan di neraka, dan sungguh luar biasanya gitu siksaan di neraka, dan banyak sekali berbagai macam neraka. Ada neraka jahim, neraka jahanam, neraka sakor ya, teman-teman, banyak lain-lainnya, aku udah pernah vlog ya. Nah, Nabi Idris alaihissalam pun terkejut ya, menangis gitu ya, sangat ketakutan gitu melihat neraka. Kemudian meminta lagi kepada malaikat Israel agar melihat surga, katanya bagaimana sih rasanya masuk surga, aku ingin melihat-lihat, kata Nabi Idris alaihissalam. Kemudian malaikat Israel meminta izin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa membawa jalan-jalan Nabi Idris di surganya Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, Allah mengizinkan malaikat Israel untuk membawa Nabi Idris alaihissalam ke surga. Ya. Setelah setibanya di surga, malaikat Israel dan Nabi Idris alaihissalam ya berjalan-jalan, dan Nabi Idris alaihissalam sangat terpesona dengan keindahan surga, teman-teman, karena di sana banyak rumah-rumah yang terbuat dari emas, berlian, pokoknya apapun yang sangat menggoda di dunia ini begitu terlihat indah sekali gitu. Banyak sekali di surga keindahan buah-buahan gitu ya. Kemudian sungai-sungai yang mengalir air susu, katanya. Jadi saking terpesonanya Idris alaihissalam itu betah gitu di surga ya, betah banget. Kemudian waktunya habis, Nabi Idris alaihissalam ini berjalan-jalan di surga, diajaklah kembali oleh malaikat Israel. "Ayo Nabi Idris, kamu sudah selesai melihat-lihat surganya Allah gitu ya, ayo kita kembali lagi," kata malaikat Israel. Kemudian Nabi Idris karena masih ingin di surganya Allah ya, kemudian Nabi Idris alaihissalam membuka sendalnya, teman-teman, dan kemudian dia simpan sendalnya itu di bawah pohon di surga gitu. Dia simpan saja. Setelah itu dia ke pintu surga, kemudian akan keluar dari surga bersama malaikat Israel, kemudian berkata, "Wahai malaikat Israel, aku lupa
sendalku ketinggalan katanya di surga, kata Nabi Idris alaihissalam. Kemudian kata malaikat Israel, ya sudah sana ambil gitu kan. Nah setelah Nabi Idris alaihissalam masuk ke surga gitu untuk mengambil sendalnya gitu, setelah di surga dia sebetulnya memang ingin di surga selamanya gitu karena udah betah gitu. Ternyata surga itu benar-benar pokoknya orang yang sudah masuk surga ya, kita lihat dari ceritanya Nabi Idris alaihissalam ini tidak akan mau keluar lagi karena begitu mewahnya surga itu teman-teman ya, begitu indahnya gitu ya, segala apapun yang kita inginkan ada semuanya di surga. Kemudian Nabi Idris malah di surga, di dalam surga gitu ya, malah bermain-main, masih menikmati gitu wahana di surga gitu ya teman-teman, sehingga malaikat Israel kelamaan nunggunya gitu sampai kesel, kemudian berteriak gitu ya, wahai Nabi Idris, ayo cepetan gitu ya keluar dari surga, ayo sudah habis waktunya kalau kata kita tuh ya. Kemudian Nabi Idris malah berkata seperti ini yang tidak diduga-duga oleh malaikat ya, wahai malaikat, untuk apa aku keluar dari surga? Kata Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris malah menjawab seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, makhluk hamba Allah itu akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan melewati yang pertama kematian katanya, aku sudah mengalami kematian. Kemudian yang kedua katanya dia akan masuk dulu ke neraka, untuk aku sudah melintas di neraka, kata Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, makhluk atau hamba Allah siapa saja yang sudah masuk ke dalam surga tidak akan ada yang bisa lagi siapapun itu yang mengeluarkannya, kata Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi Nabi Idris alaihissalam malah berkata seperti itu kepada malaikat Israel, dan malaikat Israel terkejut. Kemudian malaikat Israel terkejut ya, dan akhirnya turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya biarkanlah Nabi Idris alaihissalam di dalam surga gitu. Nah disitulah ya teman-teman ceritanya. Oke, makasih ya yang udah mau nonton, jangan lupa untuk selalu like, comment, dan share, dan subscribe